Halo Sobat Semaga, selamat datang di SemagaCast, ruang inspirasi untuk generasi cerdik bersama saya sendiri Muhammad Riko Indrawan dan teman saya. Saya Archie Nur Rahman. Hari ini kita akan mengupas prestasi murid-murid hebat yang ada di Semaga. Apakah mereka gak pernah gagal sama sekali atau belajar tanpa henti? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, hai Kak Icon. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang kakak. Boleh nggak nih Kak? Boleh dong. Boleh ya. Paten. Jadi yang pertama nih, boleh nggak kakak perkenalan diri, kelas berapa sama prestasi apa aja yang pernah kakak raih? Iya tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu, adik, kakak, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Aiko Shaina Al-Askia, biasa dipanggil Aiko atau Iko. Dan saya sedang menduduki kelas 12-6. Nah, prestasi saya ini biasa cenderung ke poster digital ataupun ilustrasi. Ini teman-teman saya sekalian bawa sertifikat. Banyak buktinya. Jadi teman-teman ada buktinya. Oh, enggak seberapa ya, ini gak terlalu banyak juga. Banyak itu. Ya, jadi yang pertama adalah sertifikat Olimpiade runner up tingkat provinsi bahasa Inggris. Gimana tuh Kak? Ini yang ngadain ini adalah Global House. Oh, di Global House guys. Terus yang lainnya? Nah, terusnya ini adalah sertifikat poster digital dari Universitas Mulu Warman. Nah, ini menempati juara 3 di tingkat nasional. Oh tuh keren juara 3 tingkat nasional. Oke, ini lanjut, ada sertifikat lagi. Di situ saya mendapatkan juara 1 terbaik saat itu, ya, dalam tingkat kota. Lombanya ini adalah lomba ilustrasi Mangga Kiara. Yang ada gitu SMA KPS. Wow. Dan yang terakhir adalah FLS 3N poster digital juara ke-3. Wah, banyak banget. Banyak banget ternyata prestasi Kak Ikon. Ya. Terima kasih. Yuk, selanjutnya nih. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan Kakak mulai mengikuti lomba-lomba seperti itu Kak? Kalau baru mulai lomba itu sebenarnya pas awal masuk SMA nih, saya udah mikir apa yang harus saya lakukan. Nah, mungkin mulai dari mengajar portofolio seperti lomba-lomba itu memang udah harus kesadaran dari awal sekolah. Kita harus menentukan apa yang kita mau gitu. Misalnya kayak aku pengen jadi murid berprestasi, jadi emang udah diniatin dari awal gitu. Jadi saya mulai dari kelas 10. Tapi kalau ditanya lagi lebih dalam, sebelumnya saya juga memang ada prestasi dari SMP dan saya alhamdulillahnya ini meraih prestasi non akademik, gelar prestasi non akademik di SMP. Pokoknya diberi penghargaan sebagai putri prestasi non akademik. Jadi mau dilanjutin aja sampai ke jenjang SMA. Oh, Begitu. tapi emang tujuannya ngumpulin prestasi gitu, apakah buat kayak mau masuk universitas pilihannya gitu? Pasti. Apa tuh kira-kira kalau boleh tahu universitas pilihan kakak? Ini masih rencana juga sih. Boleh. Ya, sebenarnya impian saya itu sesuai dengan minat dan bakat saya, yaitu menggambar dan hal-hal yang berbau seni. Saya berencana itu kuliah itu di FSRD ITB, Seni Rupa Desain Wah, ITB. keren banget. Semoga tercapai ya Kak. Capai yang ini bisa. Banget ya. Tuh. Terus Kalau boleh jujur nih Kak, momen paling berat selama mengejar prestasi itu apa? Waduh, ini dalam sih. Soalnya di balik Hmm. semua pencapaian kan orang-orang kadang nggak lihat prosesnya kan. cuma dia tuar. Iya, bener banget tuh lihat pelatihan doang. Sebenarnya saya tuh udah mengikuti, mungkin kalau dihitung bisa 10 lomba dan itu beragam, ada olimpiade, duta, dan juga masih lomba-lomba sesuai dengan minat dan bakat saya itu gambar. Oh iya. Udah berapa kali juga ngalamin kalah dan pokoknya, tapi itu bukan berarti aku harus berhenti gitu. Itu bukan berarti kalau misalnya aku gagal itu udah sampai situ aja, enggak. Itu bukan berarti itu gagal. Masih ada banyak banget kesempatan lain selagi kita tuh masih ada kesempatan. Seperti kan masih sekolah kan, masih banyak banget kesempatan, masih ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, pasti ada tahun depan lagi untuk terus mencoba. Kayak
coba aja terus sampai dapet. Pokoknya jangan sampai nyerah gitu. Jangan nyerah pokoknya. Nah, Tuh guys. Tuh, jangan gampang menyerah ya teman-teman. Terus kenapa kakak milih bidang tersebut kayak gambar gitu sebagai pilihan utama kakak? kalau itu sebenarnya emang udah minat dari aku kecil. Oh Iya, jadi waktu aku TK aku tuh suka banget sembarang menggambar tempat ya. Kalau mengulik-ngulik masa kecil aku nih, Apa aku juga suka menggambar sejak kecil. Jadi aku karena tuh suka coret-coret dinding. Kok itu bisa dibilang itu nakal ya sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya orang tua aku ini juga support, kayak mungkin mereka melihat minatku itu di bidang-bidang kreatif. Jadi mereka tuh support aja gitu kalau dukung. benar banget. Nah terus ini lanjut Kang. Apa kebiasaan kecil yang menurut Kak Iko paling berdampak? Oke, kebiasaan kecil yang paling berdampak ya. Ini kebiasaan buruk aja dulu kali ya. Karena ini akan berpengaruh besar untuk kedepannya. Ini mungkin aku yakin nggak satu atau dua orang yang ngalamin ya. Pasti hampir sebagian banyak siswa-siswi yang ngalamin. Yang pertama itu adalah doom scrolling, kalian tahu? Ya, dimana kita menghabiskan waktu untuk scroll di sosial media kayak aduh udahlah 5 menit aja, tapi keterusan sampai 1 jam. Nggak stop. Yang dibanyak kayak plannya tuh pulang sekolah tuh maunya mandi, istirahat, makan, terus habis itu kayak lanjut belajar atau kerjain PR. Tapi malah pencet TikTok kayak aduh bentar aja istirahat 5 menit, tapi malah scroll. Itu secara nggak langsung kayak ngasih dampak yang buruk juga, karena kayak nanti kita kepepet waktunya dan segala macam, jadi kayak nggak produktif gitu. Iya benar. Terus kok ya untuk cita-cita ke depan aja nih singkatnya aja. Kak Iko nih mau nggak masih mau meneruskan di bidang gambar ini atau mungkin ada tertarik di bidang yang lain gitu selain poster digital? Sebenarnya ada, Iya. cuman karena memang saya udah benar-benar minat banget nih apapun ya, jadi karena kuliahnya itu memang kuliah tuh harus relevan dengan kerja juga ya. Apalagi kalau di bidang kreatif itu, jadi saya memang ada niatan untuk bercita-cita sebagai desainer, meskipun seperti desain grafis dan segala macam. Cuman itu nggak menutup kemungkinan saya juga nggak mau bercita-cita yang lain. Nah itu saya sebenarnya ada rencana juga ingin dari psikolog. Psikolog. Iya. Unik sekali. Iya. Karena ya aku juga suka mendengar cerita-cerita orang, bener kayak bagaimana dia bisa melakukan perilaku tersebut gitu. Saya juga senang banget memahami orang, jadi itu bisa jadi mungkin pilihan kedua lah ya bisa dibilang. Tapi soalnya saya memang benar-benar minat di poster digital ataupun dunia seni lah istilahnya. Iya. Oke, kalau juga ditanya nih, pernah nggak kakak mungkin ikut lomba atau apa-apa itu sampai pernah pengen nyerah gitu? Pernah Banget. Pernah ini kalau aku sekalian curhat boleh nih. Boleh gak apa-apa. Jadi sewaktu itu kan saya ikut FLS 3N ini kan pas kelas 11. Nah kelas 11 ini tuh pas kelas 10. Kelas 10. Jadi awal kelas 10 tuh jadi kalau ikut FLS 3N itu cuman punya 2 kesempatan, waktu kelas 10 sama waktu kelas 11. Pasti. Nah ini yang pertama ini saya ikut waktu kelas 10 dan alhamdulillahnya ini juara kan. Nah saya tuh langsung kayak seneng banget gitu, ini masih ada waktu untuk setahun lagi biar aku bisa improve. Nah jadi aku sekalian juga ikut lomba-lomba lain. Nah tapi aku tuh lumayan goyah gitu karena saya tuh merasa saya terlalu perfeksionis, kayak terlalu sibuk memperbaiki kesalahan sampai kadang tuh nggak enjoy dalam membuat karya, kurang menikmati. Saya tuh terlalu fokus sama pendapat orang lain, menurut kalian poster aku ini gimana sampai saya sendiri tuh lupa sama esensi dan enjoynya gambar itu kayak gimana. Nah, padahal waktu ini tuh saya tuh kayak benar-benar enjoy, benar-benar nikmatin gimana sih definisi cara membuatnya, terus kayak gimana feelsnya gitu. Nah akhirnya
pada kesempatan kedua pas kelas 11 saya ikut Everest 3N ya saya kalah. Itu It's sebenarnya okay. sedih banget sih soalnya kayak udah kesempatan terakhir. Iya. Saya tuh udah bener-bener kayak nanya-nanya ke teman terdekat, terus habis itu nanya ke guru juga, guru seni budaya, guru BK, aku tanya-tanya, ini udah sesuai belum, ini udah begini begini begini. Jadi rasanya kayak terlalu mengejar standar-standar ya daripada menikmati esensi seni itu sendiri. Jadi kayak terlalu over lah istilahnya, Over. sampai lupa cara menikmatinya tuh gimana. Terlalu mengejar gitu. Iya bener banget, jangan terlalu mengejar Fokus jangan sama terlalu hal fokus. gituan. Iya, kalau di situ saya juga ngaku aja sih kurang istirahat juga, itu mungkin jadi faktornya juga. Faktor buruk lah. Heeh. Kan bisa memengaruhi Bener banget. jadi kurang minat dan lain-lainnya kaki. Oke. Let's see. Jangan mau nangis sesuatu. Kalau dari saya, kalau waktu bisa diputar kembali, apa yang ingin Kak Aiko ubah? Iya. Ini masih berhubungan sih sama curhat saya. Apa? Apa tuh? Tapi ambil kayak kesimpulannya aja gitu ya. Boleh. Ataupun mungkin ini juga bisa jadi pesan buat yang sedang mengajar lomba apapun itu, entah itu seni atau olimpiade ataupun apapun yang olahraga, duta dan segala macam. Itu kalian jangan terlalu mikirin pendapat orang lain gitu. Ada kalanya kalian itu bisa push kemampuan kalian, tapi ada saatnya juga kalian tuh juga harus tahu batas kalian tuh sampai mana gitu. Jangan terlalu memaksain kayak aduh aku masih bisa begini, aku masih bisa begini. Padahal nyatanya manusia juga punya kebatas kan. Bener, kalau kita terlalu nge-push ya nanti alhasilnya nggak maksimal pada saat hari H-nya istilahnya gitu lah, hari H pas lomba. Iya, terlalu banyak overthinking itu juga sebenarnya nggak baik gitu. Ya pokoknya kurang-kurangin overthinking lah. Terus habis itu jangan terlalu ke pressure gitu kan, walaupun memang perlombaan ya pressure-nya banyak kan, kayak saingan kita banyak, terus kayak ekspektasi orang-orang lain kayak semangat kamu pasti menang, itu jujur berat. Tapi karena kita harus memegang kepercayaan tersebut kan, dan kayak takut gagal gitu. Padahal sebenarnya gagal itu nggak apa-apa. Normal. Normal banget. Gak Ya nggak apa-apa banget. Nah makanya pentingnya itu kenapa kita juga tetap harus mendengarkan diri sendiri kayak oh menurutku ini udah ngelewatin batas nih. Ada saatnya aku harus istirahat, ada saatnya aku harus berhenti mikirin yang belum pasti terjadi gitu loh. Iya. Benar. Ini juga Kalau dari Riko, apa nggak ada pertanyaan lain? Oke. Kalau ditanya nih, kan kakak nih orangnya lumayan sibuk nih. Iya. Lumayan, sampai saya takut sempat ngajakin podcast, takut sibuk. Gitu. Nah, gimana cara kakak itu ngebagi waktu-waktu kakak di balik kesibukan kakak yang padat tuh? Gimana tuh? Pertamanya kita harus tahu dulu planning kita itu apa. Misalnya kan kayak Hah? oke, pas ke 10 aku mau fokus lomba, tapi aku juga pengen fokus organisasi, tapi aku juga tetap pengen fokus sama akademik. Kayak gitu kan mungkin ya nggak apa-apa, bikin planning aja. Tapi kalian juga harus tahu risikonya apa. Oke, risiko aku mungkin ada salah satu yang tertinggal. Misalnya terlalu fokus lomba sama organisasi nih, alhasil kayak di-spend nanti di sekolahnya. Nah itu memang resiko, kita tahu apa benefit sama resiko kita itu apa. Nah habis itu juga pentingnya time management. Kalian tuh harus bikin jadwal setiap hari, Iya. dimana kayak selesai sekolah baru habis itu jangan lupain banget, ini penting sih menurutku, jangan lupain waktu istirahat kalian. Oh iya. Kan jadi kayak Betul. organisasi oke, terus prestasi juga tetap kalian kejar. Nah tapi jangan lupain juga sama istirahat. Misalnya kayak Seninnya itu kalian ada ngajar lomba, tapi habis itu kalau misalnya udah ngelewatin jam tidur itu kalian harus tidur juga gitu, biar nggak keteteran lah Jangan kalian. berlebihan. Time management itu juga penting. Penting. Tapi meskipun organisasi dan prestasi itu penting, tetap aja pelajaran itu juga prioritas. Benar banget. Jadi kayak tetap meskipun kayak aduh lombanya itu penting nih, terus organisasi juga penting, tapi kalau misalnya tugas atau pelajaran itu kalian belum selesaikan, itu tetap menjadi yang utama. Iya. Pokoknya prioritasin pendidikan dulu, baru habis itu Yang organisasi dan lain-lainnya. lain-lainnya itu masih bisa kalian urutin gitu, yang mana yang lebih penting dan lebih mepet sama deadline lah istilahnya. Iya. Selesaikan. Sama kalau bisa jangan H-1. Itu benar Ya itu emang bad habit sih sebenarnya.
Siapa Jujur tuh? aja saya juga pernah ngalamin kayak gitu tuh. Di sini. Gak apa-apa tuh, bener, saya juga pernah ngalamin ini dari kesalahan aku aja tapi pelajaran gitu loh. Karena ngejar H-1 sebenarnya tuh nggak enak banget, tapi kayak Tuh, nyeselnya tuh baru di akhir gitu loh, kayak aduh kenapa sih baru sekarang gitu loh, kenapa nggak dari tadi, pasti kan kayak cuman bisa nyesel sekarang gitu, tapi kan memang itu pelajarannya, jangan H-1. Nah, Oke. Kalau bisa ya planningnya H-1 minggu lah gitu. Main satu minggu kita. Iya, itu satu minggu. Ideal. Yes, sir. Terus, nah, gimana apa? Kita bakal nanyain aja deh kehidupan kakak di Semaga. nah, boleh nggak nih kak? Boleh kan? Oke. Menurut kakak nih, apa yang paling kakak suka di Semaga ini? Apapun gitu, apa yang kira-kira paling kakak suka? Kalau dari gimana ya bilangnya, culture shock nih, culture shock di Semaga. Jujur yang pertama aku kaget parkirnya warna-warni, ada yang terpisah warna-warni sama hitam sama putih, dan itu bener-bener rapi banget. Kalau aku tuh kan beberapa kali ada diajak kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah tertentu gitu kan, kayak SMA 5 atau SMA 1 itu ada aku ikut sosialisasi. Terus itu parkir mereka tuh kayak biasa aja, terus pas aku masuk Semaga tuh oh my god rapi banget. Aku kaget. Ternyata ya, Iya Kak. bener-bener. Bisa jadi kayak ciri khasnya Semaga sendiri gitu sih. Sama ya mendaki gitu ya Semaga tuh. Sekolah kuno. Sekolah dua kopi iya. Capek duluan. Ya nggak apa-apa, itu latihan fisik lah. Iya, Asik pagi-pagi. Bener-bener. biar sehat. Nah, terus nih, ada nggak nih di sini guru di Semaga ini yang paling menginspirasi kakak, yang mendukung kakak gitu, selagi kakak mengejar prestasi-prestasi dan lainnya itu? Sejujurnya banyak sih guru yang mendukung sama kayak menginspirasi. Cuman nih yang ditanya nih yang paling berdampak kah atau Iya ya. Paling berdampak bagi kakak gitu. Kira-kira apa? karena udah lumayan banyak sih aku cerita personal gitu. Mungkin aku bisa bilang Bu Dini Surya, guru BK. Guru BK karena Hai, Bu Dini. Iya, karena Bu Dini itu sendiri sering ngelihat aku waktu lomba Everest 3M tuh terutama aku sering banget minta saran sama dia gitu. Beliau minta saran sama beliau. Gimana bagusnya, gimana baiknya, terus kayak tetap menyemangati walaupun aku kalah dan menang juga aku tetap dirayain banget. Seneng banget. Tapi bukan berarti guru lain juga enggak spesial. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalian sangat Beberapa spesial. lain spesial banget. Apalagi Bu Gusti. kamu. Kalau kegiatan favorit kakak deh di sekolah itu apa? Kegiatan Nah, mungkin. boleh tuh kak diceritain. Kegiatan favorit ya sebenarnya banyak sih. Tapi yang paling utama tuh sebenarnya aku suka banget bersosialisasi ya. Dan termasuk kegiatan ini sebenarnya aku suka banget. Karena kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Kayak sharing-sharing aja. Atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan organisasi itu juga aku juga senang karena kayak berinteraksi sama orang gitu. Tuh. Senang tuh. Kan banyak juga tuh kakak ikut eskul. Contoh kayak PIKR. Nah, iya itu benar banget. Yang harus ngomong itu kan English Club. Nah, dia tahu loh. Benar. Nah, terus ada yang mau ditambahin nggak? Aduh, Kalau boleh nanya nih kak, Boleh ya. tempat belajar favorit di Semaga itu di mana tuh kak? Tempat belajar favorit. Iya. Pokoknya sebenarnya saya ini termasuk orang yang suka bersosialisasi ya. Saya ini suka kalau belajarnya tuh bareng-bareng, rame-rame. Oh, berkelompok gitu. Biar bisa diskusi, terus kayak tanya kalau misalnya aku nggak paham, aku tanya ini gimana sih maksudnya itu gimana. Terus misalnya kalau bingung kan juga masih bisa nanya. Terus habis itu kayak bisa kita misalnya kayak mengajari satu sama lain gitu tanpa merasa dihakimi. Kalau ditanya spesifik tempat sih ya, sebenarnya saya orangnya fleksibel, mau kayak di kelas, di BK, di tempat manapun, selagi itu masih layak ya. nyaman. Yang masih nyaman maksudnya, yang masih nyaman. Gimana dukungan teman-teman kakak gitu? Kalau pas tahu kakak itu ikut banyak lomba gitu, kan kakak bilang kakak awal lomba itu kan mulai tertarik dan ikut banyak itu pas di Semaga. Nah,
ada nggak teman-teman kakak gitu yang kayak wah ngedukung kakak gitu? Banyak dong. Banyak. Aku perlu kasih tau namanya juga nggak nih? Banyak Strike sih. aja. Boleh. Dari kelas 10 tuh sebenarnya aku juga nyari temen sih, kayak kadang aku malu soalnya kalau lomba sendirian. Iya. Ya, jadi pengen nyari teman juga. Kadang aku mulai dari teman sebangku aja. Terus habis itu ada salah satu teman aku, sebut aja nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Oke, waktu kelas 10 banget nih, aku mulai pertama banget itu juga ikut lomba Flash 3N. Itu termasuk ke teman sebangkuku sampai sekarang juga masih ngedukung aku. Dia aku tuh teh ini. Iya sih. Hai Kansa Safitri, makasih udah Ke Kansa Fitri. panggil dia tak ayah. Iya, tak ayah. Dia tuh sejauh ini yang paling banyak dengerin cerita aku gitu. Kalau aku gagal, kalau kalah, menang, dia tuh selalu temenin aku gitu. Berbagi cerita lah ya Kak. Waktu kelas 11 juga lumayan banyak tuh teman-teman aku. Termasuk ini kalau kalian kenal nih, ini termasuk orang-orang famous sih. Siapa tuh? Siapa tuh? Kak Kaila sama Kak Zora. Oh iya Iya, tahu. Itu juga mereka juga sangat ambis lah istilahnya, kayak orang yang sangat kompetitif itu juga suka ngebantu atau suka menyemangatin gitu lah waktu Nolong Everest kakak 3N gitu itu. kan. Juga teman-teman lainnya ikut Everest 3N. Cuman aku agak lupa nih. Sorry ya. Dan juga teman-teman sekelas aku 11.6 sama 12.6, 10.8 juga. Pokoknya kalian semuanya aku bener-bener sayang sama kalian. Aku juga sih. Nonton ya Riko. Lanjut. Apa motivasi terbesar kakak lah sampai bisa sejauh ini? Apa yang ada di balik semangat kakak tuh? Sebenarnya bisa dibilang itu karena aku sendiri ini udah disupport sama orang tua gitu, sama teman-teman juga, mereka semua ngedukung aku. Jadi aku nggak boleh ngecewain mereka bisa gitu. Dan itu juga kayak karena ini kemauan aku sendiri juga gitu. Kalau dibilang inspirasi itu banyak dari TikTok juga banyak aku lihat pelukis-pelukis seniman yang kalian tahu Kak Erika yang di TikTok itu. Oh iya. Itu yang suka melukis di Tahu, itu tahu. juga termasuk inspirasi aku, dan masih banyak juga lainnya sebenarnya. Itu banyak banget sebenarnya inspirasi, cuman motivasi terbesarnya mereka semua. Yang memengaruhi kakak gitu. Bener, karena mereka udah bikin aku sampai sejauh ini gitu loh. Tanpa dukungan mereka aku nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Bikin semangat. Bener banget. Lihat kontennya, saya juga suka kok Kak Erika. Oke. Si lagi? Cara untuk menghadapi sebuah kegagalan tuh gimana sih Kak? Ini bisa jadi relate buat semuanya mungkin ya. Iya. Karena ya siapa sih yang nggak pernah ngalamin kegagalan? Pasti pernah semua. Mungkin emang orang gitu ngelihatnya kayak wah ini orang berprestasi banget pasti nggak pernah gagal. Padahal kan kita juga manusia ya. Di mana-mana juga pernah ngalamin gagal. Pernah itu pokoknya aku ngerasa down banget. Sempet kayak aku mikir aku kurang apa dan segala macam. Pernah Pak aku sampai ngurung diri, aku nangis-nangis. Ya itu sedih sih sebenarnya, cuman ya kalau lama-lama meratapi diri kan buat apa gitu. Nggak apa-apa buat ngerasa sedih atau kayak ngerasa kayak aduh hidup ini nggak adil atau segala macam. Itu sebenarnya nggak apa-apa banget, itu manusiawi. Tapi jangan terlalu kayak terlalu dalam gitu loh sedihnya, jangan terlalu dibawa larut. Karena sebagaimanapun juga roda hidupan itu juga terus berputar. Kayak kalau kamu sedih masih banyak orang yang berjuang juga loh. Jadi jangan merasa sedih terus gitu. Ada saatnya kita juga harus bangkit lagi. Dan bisa jadi kegagalan itu ada yang perlu kita evaluasi gitu. Kayak misalnya jangan terlalu fokus kita sedihnya tuh kenapa, tapi kita juga fokus kenapa kita bisa gagal, apa yang bisa kita pelajari gitu. Sama diperbaiki. Benar, misalnya kayak mungkin aku kalah karena ini hal-hal ini, aku kurang di sini, dan itu nggak apa-apa banget kalau kalian mau nanya-nanya ke orang yang lebih ahli kayak aku menurut kamu aku kurangnya di mana gitu Lihat kan. gengsi. Jangan gengsi, Jangan gengsi untuk bertanya ya. Kan ada pepatah tuh bilang apa sih? Kalau nggak bertanya sesat di jalan. Ya. Betul. Nggak apa-apa kalau kalian merasa kayak aku kurangnya di sini, ya nggak apa-apa aku tanya aja gitu. Betul. Oke. Oke. Kalau tips untuk siswa-siswa baru di Semaga ini kakak ada nggak tuh?
tips mereka buat meraih prestasi atau mencoba hal-hal baru gitu kan? Ada dong. Apa tuh Kak? Nih, apa aku sekalian ngasih tipsnya aja nih? Boleh. Boleh. Oke. Ini mungkin teruntuk yang Utas sama Aud nih, yang kelas 1 sama kelas 2. Ini nggak apa-apa banget nih kalau kalian nih pas kelas 10, kelas 2 itu menurut aku waktu yang bebas banget kalian mau pilih apa. Nyoba. Misalnya nyoba-nyoba hal baru ya, Iya. misalnya kayak kegiatan kayak gini-gini nih, termasuk kegiatan positif. Kalian mencoba untuk kegiatan baru, organisasi ataupun ekskul atau lomba juga nggak apa-apa banget itu kalian ikut. Itu masih Jangan under malu sama road. takut mencoba. Bener banget, orang pinter. Nah, tapi Siapa tuh? aku ada saran juga karena kebijakan baru nih. Iya. Kelas 12 akan menghadapi TKA sama Oh asesmen iya. nasional dan jangan lupa pastiin juga kalau kalian mencoba hal baru tuh kalian juga tentuin apakah itu sesuai minat kalian. Kalaupun sebenarnya nggak sesuai minat itu nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam tanda kurung itu memang mencoba mencari pengalaman, tapi kalian juga harus tahu goals kalian itu mau kemana dan itu bakal menjadi poin plus kalau misalnya itu sesuai dengan apa yang kalian mau di kuliah nanti. Take an example ya seperti aku juga berniat untuk kuliah di jurusan seni. Jadi aku banyakin portofolioku di seni gitu. Misalnya kalau kalian nih mau ngejar kedokteran atau apa gitu ya kalian boleh ikut lomba seperti Olimpiade Biologi yang memperkuat portofolio kalian Join untuk PNS. buat join. Iya. Oh iya boleh ya nggak apa-apa. Sedikit. Promosi sedikit. Iya join PMR kan juga berhubungan kan sama Iya. kesehatan manusia tuh. Anak IPA tuh bisa tuh join tuh. Anak ipar sejoin semua itu. Mana nih anak kita yang nonton? Join lu. Iya. Pokoknya gitu biar kalian tuh pas kelas 12 tuh nggak bingung kalian maunya kemana. Memang seharusnya tuh penting banget karena ini aku juga merasakan ya banyak teman-teman aku termasuk aku sendiri juga sempat kayak ngerasa bingung ini nanti arahnya mau kemana gitu itu Iya. sebenarnya memang fase yang sangat krusial kayak kita mempertanyakan masa depan kita di mana. Makanya itu jangan takut untuk bermimpi meskipun itu kayak masih kelas 10 menurut kalian kayak aku terlalu mudah gak sih buat mikirin kayak kuliah kemana padahal itu gak apa-apa banget kalau kalian mimpi kayak aku pengen kuliah di sini. Nah kalian gak apa-apa seriusin aja planningnya gimana strateginya gimana gitu biar kalian pas kelas 12 itu udah yakin sama pendirian kalian gitu nggak ada Dari persiapan. bener banget Tuh. Banyak bimbang nanti. bener. Betul tuh. Nah, langsung Pertanyaan terakhir mungkin kok ada. apa? Kakak ada juga nggak nih tips supaya percaya diri nih ikut lomba kan kakak ikut lomba terus nih. Oh iya tuh. Nah, ada nggak tips supaya bisa percaya dirinya itu gimana? Ada sedikit fun fact nih sebenarnya waktu dari SMP aku tuh sebenarnya orang yang termasuk nggak pede. Waktu kelas 7 tuh sebenarnya aku yang waktu itu kan sebenarnya era COVID tuh Iya. ya aku tuh tipe yang sebenarnya kayak di kelas terus. Iya di kelas gak mau berbaur gak peduli Menyendiri apa gitu lah ya. nah, aku sendiri banget tapi aku juga sadar kalau begini aku nggak bakal berkembang sehal kecil apapun kayak misalnya kan emang nggak mau berbaur gitu tuh terus aku mikir kayak kalau aku nggak berbaur aku nggak bakal dapet temen nggak dapet temen itu kan karena kita termasuk manusia makhluk sosial ya Iya, kita butuh teman-teman saling kayak bagaimanapun juga membutuhkan. jadi aku mencoba untuk ngobrol lah dari simpel aja dari kayak teman sebangku baru habis itu kayak coba ngobrol sama guru juga Sama kan ternyata guru tuh ngeliat potensi aku dan habis itu kayak difokusin ke bidang non akademik. Iya benar banget. Iya. Heeh. Oke, kalau pesan-pesan nih untuk teman yang merasa belum hebat di bidangnya tuh Kak Gip, ada nggak? Yang merasa belum hebat. Sebenarnya bukan belum hebat sih, tapi belum waktunya. Iya, betul dong. Belum waktunya. Mungkin kayak ngerasa kayak kok progresku sampai sini-sini aja gitu kan. Pasti kalian pernah ngerasa kayak gitu kan. Iya pernah bang. Nah, sebenarnya saya ada pemikirannya itu gimana ya? Bentar, aku gempling lagi. Nggak apa-apa, gak apa. Nanti dikat ini. Aman aja. Belum hebat. Apa tuh? Sebenarnya itu bukan belum hebat tapi karena belum berusaha dengan keras aja. Mungkin kita juga
ada yang namanya perlu refleksi diri. Nah, kita bener-bener kayak harus lihat dulu ke diri kita, kayak tujuan kita itu apa yang kita mau, apa yang kita bisa lakukan Ya, gitu. sama harus sadar gitu apa Heeh. kelebihannya Bener, gitu. harus tahu apa kelebihan sama kekurangan kita. Bisa jadi apa hal yang mau kita kejar itu apakah sesuai dengan kemampuan kita kah? Nah, kan ada misalnya nih, kalau misalnya kita mengejar sesuatu, tapi itu tuh misalnya ada sesuatu hal yang memang bukan ditakdirkan untuk kita gitu. Iya. Mungkin kita akan coba terus, tapi ada sewaktu saat kita tuh ngerasa pas kita coba kok kayak nggak berhasil terus ya gitu kan. Mungkin itu saatnya kita refleksi diri lagi, terus kita mikir daripada aku terlalu fokus ke kelemahanku, apa yang bisa aku kembangkan gitu loh. Kayak nyari, oh aku ternyata bisa di sini nih, ya udah aku bisa nih kembangin apa kelebihan aku, dan aku bisa terus menjadi yang baik. Tapi bukan berarti ya kekurangan kita itu harus nggak dibenahi juga Iya. gitu, tetap harus Jangan kita diabaikan. benahi, jangan diabaikan juga. Harus diperhatikan. Bagaimanapun itu kita juga harus tetap usaha sama doa sama pokoknya penyemangat Konsisten juga, lah ya. konsisten juga, iya bener, konsisten Konsisten. itu juga kunci. Jadi kalau misalnya kayak ada salah satu kurang itu ya pasti ya hasilnya juga kurang maksimal gitu. Usaha dibarengin doa, konsisten juga penyemangat dari teman-teman ataupun siapapun yang pokoknya lingkungan positif itu pasti akan sangat mempengaruhi. Dan yang paling penting itu ya konsisten. Ya. Doa dibarengi usaha, Benar, jangan benar. doa aja. Bener banget. Benar gerak kayak gitu. Oke. Iya. Nih, gimana kalau kita ini aja deh, pertanyaan cepat nih buat kakak. Boleh. Apa tuh? Kakak lebih pilih belajar pagi atau belajar malam? Pagi sih, kalau malam kadang suka ngantuk. Nah, Bang. Oke, baca buku atau nonton lewat YouTube gitu? Nonton. Nonton. Atau enggak dengerin penjelasan orang lah. Kayak podcast. Iya, betul. Oke, bener. Secara langsung kan sebenarnya lebih enak secara langsung kalau dibanding lewat layar doang kan. Iya, betul. Terus Kalau lebih- kalau untuk aplikasi yang sering kakak buka tuh, semisal mencari jawaban atau apa, chat GPT atau Google? Sebenarnya sih dua-duanya, cuman kadang tuh ada saya pakai aplikasi eksternal. Itu kalian tahu Notion nggak? Notion, jadi dia itu aplikasi NOTION. Jadi itu aplikasi perencana. Ya kalian mau ngerencanain misalnya dalam plan-plan kalian tuh kalian bisa masukin ke situ. Seperti yang aku bilang ya, time management itu penting ya, makanya kalian masukin jadwal kalian di situ juga. Itu juga bisa, itu lebih di luar belajar lah ya sebenarnya, tapi membuat belajar kalian tuh lebih terstruktur gitu. Itu juga kayak gak selalu harus pelajaran, misalnya kan kalian kalau misalnya ada ekskul atau apa gitu, itu juga bisa kalian bisa masukin di situ biar kalian tahu besok aku harus ngapain ya, nggak ada nebak-nebak lagi kalian mau ngapain besok gitu loh. Udah tertata. Bener banget, udah tertata. tuh. Hmm. Lanjut bawahnya no tuh. Kakak nih jurusannya IPA atau IPS? Nah, oh iya, aku ini IPA murni. IPA. Ini teman-teman. Favorit gak sih gitu? Siapa tuh? Nggak tersebut kok. Oke. Nih, kalau makanan lebih pilih mie atau nasi? Jujur sebenarnya suka dua-duanya sih. Tapi kalau dipilih lebih suka nasi kok. Ada Helmi depan semangat. Itu favorit semua keluarga ya. Favoritnya tuh. Apalagi kalau pulang cepet tuh, Asli. langsung penuh helmnya. Oke. Ini nih. Kalau buat apa ya, device nih, kakak lebih suka laptop atau HP? Jujur nggak keduanya. Apa tuh? Tablet. Oh, Biar gede tablet. banget. Oh iya. Oh ya kan kakak juga suka bikin poster digital, tablet kan lebih enak gitu. Bener Yang lebih banget. besar. Lebih besar layarnya. Kalau laptop itu lumayan. Aku kurang ngerti laptop. Terus, apalagi tadi itu? Tadi itu sudah ya. Kakak lebih milih juara lomba atau ranking di kelas nih?
Sebenarnya ini dua-duanya penting sih. Penting. Penting, cuman saya merasa kayak Secara personal. secara personal nih Iya deh bang. lebih suka di ranah non akademik, jadi Oh, ya iya. juara lomba. Juara lomba. Oke. Terus prestasi bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, Iya. tapi siapa yang terus belajar, berusaha dan tidak mudah menyerah. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita luar biasa hari Terima ini. kasih teman-teman. Iya. Makasih juga Ringo Makasih, sama Tel. Danu. Makasih ya. Makasih juga teman-teman. Iya, makasih. Nah, kalau kalian suka episode ini, jangan lupa follow media kreatif Semaga di YouTube dan Spotify. Instagram. Dan media sosial, media kreatif Semaga lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap menjadi generasi cerdik, cerdas, disiplin, dan berkarakter. See you in episode. Bye-bye.